Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustadz Miroji, Anda mau tanya ini. Ya. Karena pernah baca hadis bahwasannya orang yang meninggal karena wabah itu kabarnya tergolong syahid. Nah kan kita ini sekarang lagi pandemi yang masuk kriteria wabah ya menurut ulama ya Ustadz ya. Ya. Dan banyak orang-orang yang meninggal karena wabah tersebut. Nah, baik itu percaya atau tidak percaya dengan wabah ini. Yang mau Anda tanyakan itu, kalau mereka yang percaya kemudian menjaga prokes itu, kemudian berusaha tidak menzolimi orang dengan pakai masker, cuci tangan, mungkin bisa diterima gitu. Hati saya merasa ridho ya, dia itu tergolong syahid gitu. Tapi kalau mereka yang meninggal yang nggak percaya dengan COVID, terus suka-suka mereka tidak menjaga prokes, zolim dengan orang-orang lain itu, apakah juga termasuk syahid gitu Ustaz? Itu yang mau saya tanyakan gitu. Jazakallah khair. Ya. Lanjut Mas Aman. Baik, Raiskan. Berkaitan dengan hadis itu, ya jelas itu bahwa orang dalam kondisi meninggal karena wabah itu akan mati syahid. Seperti mati syahid ya. Yang dimaksud dalam hadis itu, kalau kata para ulama itu ketika dia diuji dalam kondisi itu dia ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dicamkan baik-baik ketika nanti kita diuji. Juga seperti itu adalah karena dia ridho atas ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ingin kita sampaikan kepada para pasien yang kita sedang bentuk di Rohis ini. Pertemuan pertama tempo hari di hari apa ya? Senin, Senin ya? Senin atau Selasa? Senin ya? Senin. Ya, Senin di ISO 7 itu. Itu adalah bahagian mengabarkan kepada saudara-saudara kita yang sudah diuji untuk kemudian tetap ridho dalam ketentuan-ketentuan Allah. Maka Allah kasih pahala yang besar dan bahkan setara dengan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita luruskan. Tetapi kemudian ketika dia dalam kondisinya tidak ridho, maka ya Allah alam. Jangan-jangan meninggalnya juga meninggal yang nggak bagus kan gitu. Karena semuanya harus sesuai dengan niatnya. Jadi ujian-ujian itu akan diberikan pahala besar ketika ujian-ujian itu juga bisa diterima dengan baik. Terus kemudian bagaimana orang-orang yang sudah melakukan ikhtiar yang luar biasa. Katakanlah dia sudah melaksanakan prokes, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan kemudian senantiasa ya menjaga imunnya, lalu kemudian Allah memang takdirkan untuk mendapatkan ujian itu, ya insya Allah dia akan meninggal sebagai seorang yang seperti mati syahid. Tetapi kemudian orang-orang yang ya jelas-jelas ini kan sudah para ahlinya udah kumpul seluruh dunia dan kemudian ini juga sudah ditetapkan sebagai wabah. Ulama-ulama juga sepakat ini sebagai wabah dan wabah itu juga sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah itu sudah mencontohkan dari dulu sebetulnya dalam hadis-hadisnya ketika ada satu wabah maka tidak boleh dia keluar dari negeri itu dan dari negeri yang lain itu juga tidak boleh masuk ke negeri itu. Artinya kalau dengan kata sekarang itu di lockdown semuanya, itu sudah hadis dulu. 15 abad yang lalu sudah diceritakan oleh baginda Rasulullah. Hanya persoalannya hari-hari ini adalah itu juga hadis-hadis itu tidak dilakukan oleh seluruh komponen-komponen masyarakat yang ada.
dan bahkan mereka ya masa bodoh. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang masa bodoh seperti itu? Nah, dalam kajiannya, ya tentu kalau umpamanya dia kemudian bertobat dan kemudian sadar dengan ketentuan-ketentuan Allah pada saat diuji itu, kemudian ada tobat, ya setara dengan orang-orang yang juga mati syahid. Tapi itulah kita akan menguatkan. Maka kalau kata Pak Wadir, keperawatan, pelayanan, dan penunjang itu kita diminta untuk mengkawal, minimal mengawal saudara-saudara kita yang seiman untuk kemudian tetap dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya riset-riset itu juga sudah cukup banyak sih. Artinya orang-orang yang ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu zikir-zikir yang sudah dibagikan oleh Ahman di ruangan-ruangan. Tapi baru ISO 7 ya, Pak Aman, belum semuanya ya? Ya Ustaz, baru ISO 7 yang baru ISO 7. Kami solapan belum dapat Pak Ustadz. Ya, nanti minta sama si Mas Aman. Jadi itu bahagian supaya dibaca ulang itu dalam rangka untuk perlindungan pagi dan petang. Kalau membaca yang seperti dibaca oleh baginda Rasulullah, maka terlindungi sepanjang pagi dan sore. Ketika dibaca sore, maka sepanjang malam itu nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan luar biasanya. Maka sebetulnya orang-orang yang belum terkena seperti kita semuanya ini, itu juga bisa dizikirkan pagi dan petang untuk kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dapat perlindungan. Saya kira itu Raiskan. Mudah-mudahan antum juga sebagai tim nanti bersama kami, karena ini masih banyak kegiatan-kegiatan. Senin kemudian belum di follow up lagi, dan kemudian belum ketemu lagi untuk dibuat jadwal. Terima kasih, itu tanggapannya. Allahu a'lam bishawab.